Terbaik ya. Ya. Saya minta tolong Pak Tovan untuk dibantu pelaksanaan diskusi kita Ya. siang hari ini dengan para narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta FGD siang pada hari ini. Meskipun kita selenggarakan secara virtual, saya berharap selaku moderator acara ini tetap bisa berlangsung dengan produktif, dengan baik, dan kemudian kita bisa menemukan satu kontribusi pemikiran yang baik terkait dengan industri sawit Indonesia. Teman-teman semua, sebelum saya memulai memandu diskusi pada siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya juga, Mas Ignatius Eri Kurniawan, karena untuk kesekian kali meminta saya untuk menjadi pembicara dan kadang moderator, sekarang moderator di acara diskusi yang diselenggarakan oleh Info Sawit. Meskipun tadi Mas Heri saya lihat dalam memberikan pengantar diskusi ini cukup kalem, tenang, dan santai. Sebetulnya tema diskusi kita pada siang hari ini cukup berat. Jadi bagaimana peranan BPDB Kelapa Sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, mendorong petani kelapa sawit dalam suplai bahan baku untuk biodiesel. Tadi sebelum acara ini dimulai, saya sudah berdiskusi singkat dengan Mas Eri, arah dari diskusi ini seperti apa. Tentu saya tidak dalam kapasitas untuk bisa menyimpulkan atau menebak-nebak kira-kira apa nanti materi diskusi kita, karena semua nanti akan saya kembalikan kepada floors, kepada para pembicara kita, tetapi ini adalah salah satu concern yang memang menjadi perhatian kita semua. Seperti kita tahu Bapak Ibu semua bahwa sejak dilaksanakannya program mandatory biofuel di Indonesia dan sekarang sudah mencapai bauran sampai 30%, B30, kita melihat dampak yang cukup baik terhadap perekonomian nasional. Saya tadi membaca berita bahwa penghematan devisa dari program mandatory biodiesel ini bisa mencapai 30 triliun. Ini angka yang menurut saya luar biasa besar. Kemudian juga kita lihat bahwa dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ya, kita melihat bahwa harga CPO di pasar komoditi dunia bertahan pada level yang cukup tinggi. Tentu saja ini adalah hal yang menggembirakan karena di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, ketika sektor-sektor ekonomi yang lain terpuruk dan terancam bangkrut, kita melihat bahwa sektor kelapa sawit, di mana di situ ada sekitar 16 juta petani dan juga tenaga kerja, kalau kita hitung dengan keluarganya mungkin hampir 50 juta masyarakat Indonesia ini menggantungkan hidupnya secara langsung dan tidak langsung dari sektor kelapa sawit, ini mampu bertahan dengan baik dan tetap bisa memberikan kontribusi devisa terbesar buat perekonomian nasional, buat kas negara. Karena kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2020 kemarin, sumbangan devisa Indonesia dari ekspor minyak sawit mencapai 22,9 miliar US dollar atau sekitar 23 miliar US dollar. Ini adalah angka yang sangat besar dan tentu saja ini menjadi perhatian kita semua dan kita pasti sepakat bahwa industri minyak sawit adalah industri strategis yang harus kita pertahankan. Tetapi tentu kita tidak bisa melepaskan bahwa ada banyak persoalan-persoalan di tingkat petani, kemudian di dalam mata rantai pasok dan lain sebagainya yang juga harus kita jawab. Karena itu pada siang hari ini saya ingin menyapa dulu keempat pembicara kita. Yang pertama, selamat siang kepada Bang Sultan Muhammad Yusa. Selamat siang Pak Yusa, apa kabar? Bisa Halo, dites Pak suaranya Tovan. dulu? Lama nggak ketemu nih Pak Tovan. Iya, ini kita masih harus bersabar karena sama-sama WFH ini, Mas Yusa. Selamat siang Mas Yusa, Ya, sehat betul. selalu. Pak Yusa ini adalah pelaksana tugas Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi kalau hubungannya dengan petani ini mestinya Pak Yusa ini sudah ngelontok lah
yang bau rekso. Jadi di BPDKS yang bau rekso itu yang menguasai isu-isu terkait petani ini adalah Pak Yusa. Selamat datang Pak Yusa, terima kasih atas waktunya. Kemudian pembicara kita kedua, saya ingin menyapa Ibu Elis Heviati. Selamat siang Bu Elis. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu. Saya Taufan Mahdi Bu. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir dan menjadi pembicara dalam FGD Info Sawit ini. Ibu Elis Heviati adalah Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terima kasih Bu Elis. Pembicara kita ketiga yang ini tentu sebetulnya tidak perlu saya perkenalkan, mungkin semua audiens di sini juga sudah kenal, yaitu Bang Mansyutius Darto. Selamat siang Bang Darto. Ya Bang. Ya, ini pasti kalau semua petani saya yakin sudah kenal dengan Pak Darto, karena beliau inilah yang paling di depan ketika berjuang untuk kepentingan petani kelapa sawit dan juga tentu untuk keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia. Terima kasih Bang Darto. Beliau adalah Sekjen dari Serikat Petani Kelapa Sawit. Kemudian pembicara kita yang keempat, yang terakhir adalah Mas Riki Amukti dari Traction Energy Asia. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang. Ya, oke, saya panggil Mas saja karena kelihatan jauh lebih muda daripada saya. Selamat siang Mas Riki. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman semua, saya tidak akan panjang lebar dalam memberikan pengantar karena sudah cukup lama. Waktu kita tidak lama karena kita harus sudah selesai nanti sampai pukul 3. Karena itu saya ingin menyampaikan aturan main dari FGD kita kali ini. Nanti saya akan mempersilakan satu persatu narasumber kita untuk menyampaikan paparannya dan juga presentasinya. Kemudian selama mungkin satu pembicara sekitar 15 menit maksimal, sehingga kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk untuk mendengarkan presentasi dari keempat narasumber kita. Kemudian sisa waktu 30 menit sampai 45 menit akan kita akan kita lakukan pada sesi Q&A. Jadi ada 30 menit untuk Q&A. Nah, bagi Bapak Ibu peserta FGD ini, untuk pertanyaan kepada narasumber dan untuk menjaga kelancaran diskusi secara virtual ini, maka pertanyaan kepada narasumber kita siang hari ini mohon disampaikan secara tertulis di kolom chat, nama, lembaganya, dan pertanyaan apa, serta ditujukan kepada pembicara siapa, untuk kemudian nanti kalau banyak sekali pertanyaannya, tentu saya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada para narasumber. Saya pikir itu pengantar dari saya, Bapak Ibu semua. Tempat dan waktu untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Sultan Muhammad Yusa dari BPDB Kelapa Sawit untuk selama 15 menit menyampaikan paparannya. Terima kasih, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Yusa. Oke, terima kasih Pak Taufan. Mungkin sudah kelihatan ya? Slide presentasinya ya? Sangat kelihatan, Mas Yusa. Lanjut. Oke, thank you. 15 menit ya, semoga saya nggak lama. Judul presentasinya Pak, Bapak Ibu, mendorong keterlibatan petani swadaya pada rantai pasok produk hilir. Nah, nanti kenapa di sini judulnya ini, nanti di akhir presentasi mungkin bisa kita lihat kesimpulannya. Mungkin sedikit refresh juga, tadi Pak Taufan juga sudah jelaskan ya, kondisi kita pandemi Indonesia ini dari mulai sudah 1 tahun ke belakang ya, tapi anehnya, nah ini aneh nih karena sebetulnya masa pandemi tapi komoditas perkebunan, khususnya kalau di Indonesia sawit ya, itu justru thriving, justru bagus hasilnya. Pertumbuhan domestik bruto ini juga kita didorong dari sektor perkebunan sangat positif dibandingkan sektor yang lain. Sebetulnya hal ini juga menjadi tanda tanya gitu ya. Tadi pagi saya sempat ketemu dengan USDA, United States of Department of Agriculture ya. Kita sambil berdiskusi dan tukar data, mereka soybean di sana juga sedang tinggi harganya.
Tapi itu juga sama tuh, komoditas yang memang thriving di pandemi ini di sektor perkebunan. Nah, ini juga terjadi di sektor kelapa sawit. Dan tentunya ini walaupun tahun ini anomali ya, tapi kita sebisa mungkin membuat dampak dari tingginya harga ini bisa dirasakan oleh seluruh pelaku bisnisnya. Lalu kalau kita lihat juga seperti saya sampaikan tadi, soybean itu salah satu acuan harga gitu ya di tengah komoditas minyak sawit, komoditas minyak nabati dunia. Dan karena memang soybean itu salah satu faktor penggerak harga yang mempengaruhi harga sawit cukup tinggi. Namun seperti saya sampaikan tadi, orang dari USDA itu juga menyampaikan tuh bahwa sawit itu lebih menentukan terhadap demand dunia, apalagi nanti di beberapa tahun mendatang. Karena dari sisi produktivitas, dia mengakuin tuh bahwa sawit memang yang paling produktif dan paling penting untuk memenuhi demand yang semakin tinggi secara global. Saya sampai bercanda ya, wah Bapak sepertinya tahu ya, maksudnya nggak bertentangan dengan sawit. Mungkin justru Bapak ini saya ajak nih kalau kita lagi bertentangan dengan WTO di Uni Eropa sana, mungkin Bapak saya undang nih untuk ngomong. Tapi dia sendiri bilang, aduh jangankan Eropa Pak Yusa, saya sendiri ngomongin tentang sawit di Amerika, itu sangat sulit didengar sama orang gitu ya. Jadi memang kampanye negatif itu nggak terlepas ya dari kalau kita membicarakan sawit. Lalu ini kajian yang dibuat oleh kerjasama ya antara universitas kita di dalam negeri dan universitas di luar negeri. Yang dalam negeri itu ada Jambi dan IPB, lalu Tadulako, dan luar negeri itu dengan Göttingen. Nah, sehingga hasil dari kajian ini tidak bisa dibilang bias karena yang melakukan hanya orang Indonesia, tapi ini juga kolaborasi dengan universitas luar di mana palm oil itu memiliki pengaruh terhadap pencapaian target SDG itu paling banyak, ada 8 komponen, sedangkan minyak nabati dunia yang lain itu jauh lebih sedikit. Nah, tentunya ini juga kenapa mendasari tadi teman-teman di USDA juga mengakui betapa sawit itu sangat penting ya. Mungkin kita lihat dulu ke belakang gitu ya, di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dulu. Kenapa ada perlu dibentuk dana sawit gitu ya, dan juga kenapa kita perlu ada program mandatory biodiesel atau program domestik yang diperlukan untuk menyerap harga. 2012 sampai dengan 2015 harga sawit cenderung semakin jatuh, sementara konsumsi domestik itu cukup stagnan ya, isinya pangan dan oleochemical. Nah, makanya perlu ada mengkreasi domestic market gitu ya, untuk supaya menyerap kelebihan produksi dan stok kita. Makanya dibuatlah program biodiesel. Nah, dengan adanya program biodiesel, harga itu cenderung lebih stabil. Nah, saya nggak mengatakan bahwa program biodiesel itu menyebabkan harga naik, enggak. Tapi membuat kenaikan pergerakan harga itu lebih stabil. Bisa dilihat di sini dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Kalau dihitung dengan statistik gitu ya, rentang harga standar deviasinya lebih kecil dibanding sebelum tahun 2015. Nah, di sini juga kita lihat dampak penyaluran biodiesel terhadap harga CPO. Nah, memang walaupun gitu ya, harga program biodiesel tidak langsung gitu menyebabkan harga naik, tapi itu salah satu faktor yang menstabilkan harga, sehingga ketika misalnya di saat harga itu sedang turun, karena harga itu kan pasti akan naik dan pasti turun gitu, bahkan ada musimnya gitu ya. Ketika dia sedang turun, program biodiesel itu menurut analisis kami
bisa menahan tidak terlalu turun, dan ketika sangat tinggi gitu dia juga punya kecenderungan untuk segera menstabilkan, sehingga mampu mendorong atau menggiring ya harga pada yang tren positif. Nah ini paling nggak beberapa manfaat program biodiesel. Lalu ini pergerakan harga CPO versus MOPS mungkin nanti akan banyak bisa dibahas juga sama teman-teman di SDM, bahwa dengan adanya dinamika harga tahun lalu ya, yang harga minyak jatuh, itu menyebabkan kebutuhan insentif biodiesel menjadi tinggi. Nah, ini memerlukan penyesuaian kebijakan yang pemerintah sudah laksanakan di awal tahun ini. Ada program lesi baru, di mana ternyata ya di awal agak sedikit di luar dugaan, tahun ini harga terus tinggi nih sampai pertengahan tahun, di mana secara siklus seharusnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, harusnya sekarang ini sudah mulai turun tuh harga. Nah, memang nanti anomali ini juga menjadi penyebab juga nih kenapa paling tidak dari sisi kita sawit Indonesia, BPDP menjadi punya reserve yang cukup panjang gitu ya untuk mengamankan belanja program-program yang dibutuhkan. Nah, ini kita lihat di sini proyeksi produksi dan konsumsi ya sampai dengan 2024. Kalau dilihat di sini, memang dari produksi CPO tiap tahunnya, jumlah yang paling besar itu masih untuk ekspor. Nah, jadi secara normal juga tentunya yang mempengaruhi harga paling tinggi itu tetap angka ekspor. Nah, makanya walaupun tadi saya katakan ya biodiesel itu berpengaruh terhadap harga, tapi bukan yang mempengaruhi utama. Kan kita lihat di sini kalau biodiesel itu yang warnanya biru agak tua sedikit ya. Nah, itu angkanya kurang lebih di sekitar 8 juta sampai dengan 9 jutaan metrik ton. Nah, angka tersebut mungkin sedikit akan stagnan jika untuk biodiesel ke depan, karena untuk naik lagi dari B30 menjadi B40 dan seterusnya, kita masih punya challenge atau tantangan yang mungkin nanti teman-teman SDM juga bisa lebih jauh menjelaskan. Sehingga di samping ekspor dan konsumsi domestik yang sudah ada, tetap sangat diperlukan kreasi untuk domestic market yang lainnya. Nah, konsumsi domestik yang inilah yang nanti akan kita coba arahkan keterlibatan petani swadaya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika program biodiesel. Nah, ini next program ya sebetulnya ya. Sebelumnya kita sudah menggunakan domestic market biodiesel itu untuk kebutuhan renewable energy Indonesia, yang saat ini sebenarnya marketnya sudah sangat-sangat mature, semua sudah teratur gitu ya, gimana dia mulai rantai pasoknya sampai dengan pasokan ke end usernya. Nah, tapi untuk yang ini, di mana palm oil itu sekarang juga bisa punya biohydrocarbon fuel, di mana itu bahan bakar yang secara karakteristik sama dengan bahan bakar fosil. Jadi baik itu dicampur maupun tidak, itu tidak lagi memerlukan uji coba mesin dan lain sebagainya yang sebagaimana dilakukan di program biodiesel dari FAME. Nah, untuk penyiapan biohydrocarbon fuel ini, tentunya BPDP juga bersama para stakeholder, termasuk di sini ada Kementerian SDM juga, kita menyiapkan tuh supaya selain sawit menjadi FAME, seperti yang ada di slide ini, kita juga mencoba menyiapkan sawit itu menjadi biohydrocarbon fuel, di mana karena ini masih dalam proses penyiapan, kita berusaha supaya ini tidak lagi langsung dimainkan, mungkin istilahnya dimainkan ya, oleh perusahaan-perusahaan besar langsung, tetapi kita buat model refinery-nya itu kecil tapi banyak dan dikelola oleh
koperasi ataupun Gapoktan ataupun BUMD. Nah, bagaimana cara skemanya? Jadi mungkin kalau kita lihat di sini pemberdayaan petani swadaya dalam produk hilir sawit itu kita akan coba arahkan ke arah feedstock dari biohidrokarbon fuel itu. Nah, feedstocknya itu kan sudah ada ya sekarang namanya IVO. IVO ini Industrial Vegetable Oil, dan sekarang sudah jadi percontohannya, dan itu menggunakan kebun hasil replanting. Percontohannya ada di Muba. Nah, ini percontohan itu juga menggunakan koperasi petani sebagai pengelolanya. Nah, makanya kita harapkan koperasi petani ini nanti bisa nyebrang. Nyebrang itu dalam arti yang tadinya hanya sebagai petani, tapi di teknologi yang ini dia bisa nyebrang juga sebagai pemasok sampai dengan produk hilir, yaitu IVO atau MIVO ini ya, yang lebih baru. Nah, bagaimana menuju ke arah sana? Tentunya sebelum nanti mungkin koperasi-koperasi atau para petani bertanya, Pak, gimana caranya kalau kami mau ikut? Kita tentu mau nyiapkan dulu nih semacam etalase ya. Etalase itu artinya percontohannya, bahwa ini sudah jadi, ada contohnya dengan biaya sekian, kira-kira investasinya, dan tentunya kalau nanti pihak Pemda ataupun pemerintah kabupatennya mendukung, maka kemungkinan untuk korporisasi petani itu akan jauh lebih cepat bisa terjadi. Nah, makanya BPDP sekarang sedang bekerja sama juga dengan MBI, PT Kemurgi Indonesia, dan ITB, mendorong supaya pabrik percontohan atau demo plan itu bisa jadi, bahkan paling cepat bisa nyampe di tahun 2022 sudah jadi pabrik percontohannya, supaya nggak orang tuh ngomong, itu masih konsep aja tuh Pak. Nggak, karena ini sudah ada contoh pabriknya gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita kejar untuk pemberdayaan petani swadaya dalam produk hilir sawit. Nah, untuk menangkap pertanyaan di tema hari ini, gimana kalau misalnya petani swadaya ingin saat ini masuk ke dalam rantai pasok biodiesel di program yang B30. Nah, program B30 tadi saya sudah sampaikan memang sudah sangat mature. Bukan tidak mungkin pemerintah memaksa gitu ya, atau memandatorikan supaya para badan usahanya mengambil hasil dari TPS petani rakyat. Namun itu tentunya perlu perhitungan, karena perhitungan itu kalau kita miss dan pemerintah memaksakan, malah justru nggak jalan gitu ya. Jangan-jangan kalau mereka tidak bisa berhitung itu untung ruginya ternyata tidak menghasilkan profit yang cukup, bisa jadi badan usaha ini justru mundur gitu ya, malah kita kehilangan satu domestic market yang memang sebenarnya menjadi alasan kenapa dana sawit ini ada. Dan untuk sementara ini kita belum bisa tuh, we cannot afford to lose gitu ya, program mandatory ini. Nah, tentunya satu kebijakan ini tidak bisa dari BPDP saja. Tentunya seperti Bapak Ibu ketahui juga, ini perlu kebersamaan kita dari sisi stakeholder sawit dari pemerintah, tentunya nanti termasuk Kementerian SDM dan juga para komite pengarah, untuk bisa mempursue ini, karena challenge-nya nggak sedikit tuh kalau kita mau mencoba mendorong supaya pemberdayaan petani itu masuk ke program yang B30 yang sekarang. Tentunya nanti mungkin lebih lengkap ya, ada Kementerian SDM di sini, ada Pak Darto juga di sini, gimana nanti harapannya, dan juga dari Traction. Mungkin sedikit dari saya itu Pak Tovan, mungkin bisa lebih banyak nanti kita berdiskusi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusa atas paparannya yang singkat tapi sangat clear di situ, bahwa untuk keterlibatan petani swadaya dalam program B30 ini bukan tidak mungkin, tetapi
pasti perlu effort yang lebih besar ya dari pemerintah untuk mengakomodasi usulan itu. Tetapi yang pasti tadi di awal Pak Yusa menyampaikan juga bahwa dengan program mandatori biodiesel yang sekarang sudah B30, harga CPO di pasar dunia ini relatif stabil. Sebetulnya sih Pak Yusa tadi mau bilang bahwa karena program mandatori B30 inilah harga CPO menjadi tinggi seperti sekarang, naik seperti sekarang. Saya mungkin sungkan ya Pak Yusa. Karena yang pasti dengan program mandatori biofuel itu penyerapan di pasar domestik menjadi sangat tinggi, sampai 9 juta ton ya untuk CPO-nya Pak Yusa ya kalau nggak salah. Jadi ini memang angka yang sangat besar. Nah, pembicara kedua Ibu Elis Heviati dari Direktorat Jenderal EBTKI SDM, waktu dan tempat kami persilakan Ibu selama 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Sebenarnya di sini tugas saya sudah tidak banyak ya, karena kurang lebih hampir semua sudah disampaikan oleh Mas Isa dari BPDPKS. Ini saya yang share sendiri ya? Iya Bu, ada yang bisa bantu di sini teman-teman? Oh enggak, udah biar saya aja. Oh oke Bu. Ya, sudah jelas kok Bu slide-nya. Oke, udah ya, sudah tampil ya slide-nya ya. Oke, ini mungkin sedikit saya menyampaikan kembali latar belakang program mandatori BBM, karena kita tuh memiliki produksi CPO yang sangat besar. Kalau berdasarkan data tahun 2020 lalu ada sebesar 52 juta ton. Nah ini kan agak sedikit flashback, seperti juga disampaikan oleh Mas Yusa. Tingginya produksi ini ketika tidak didukung dengan konsumsi domestik yang cukup ya, yang dapat menyerap kelebihan produksi, terbukti pada tahun 2015 itu telah menyebabkan harga CPO itu jatuh sangat rendah. Dan untuk itulah salah satu latar belakang program mandatori BBM ini. Tujuannya untuk menstabilisasi harga. Stabilisasi harga ini bisa didapat jika memang ada demand yang cukup tinggi. Tapi seperti juga tadi Mas Yusa katakan bahwa memang tidak semua menjamin hal tersebut, tapi kan dari data kita bisa lihat ya, setelah adanya program B20 dan juga dilanjutkan oleh program B30, bagaimana kita bisa relatif stabil gitu harga dari CPO-nya. Kemudian tujuan yang lain, sebagaimana juga tercantum dalam first NDC kita, First Nationally Determined Contribution, disebutkan bahwa salah satu upaya dari sektor energi untuk mengurangi emisi GRK adalah program B30. Dan juga salah satu latar belakangnya juga adalah program kebijakan nasional kita telah menargetkan dalam Rencana Umum Energi Nasional bahwa kontribusi EBT atau renewable energy pada tahun 2025 mencapai sebesar 23%, di mana salah satunya adalah juga didukung dari biodiesel, di mana pada tahun 2025 ditargetkan mencapai sebesar 13,8 juta kiloliter. Program ini juga bertujuan untuk menurunkan impor solar secara signifikan, di mana kalau kita lihat berdasarkan data, penurunan impor solar di tahun 2020 dibandingkan dengan 2018 itu hampir turun sebesar 50%-nya, di mana pada tahun 2018 impor solar itu sebesar 6,5 juta kiloliter, pada tahun 2020 turun hingga 3,1 juta kiloliter. Hal ini juga berkaitan langsung dengan upaya untuk menurunkan defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM. Kemudian berdasarkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus menjamin pemenuhan kebutuhan energi masyarakat yang terus makin tinggi, pemerintah menyusun Grand Strategi Energi Nasional, di mana salah satunya upaya adalah mengurangi impor BBM untuk menjamin kemandirian dan juga ketahanan energi nasional.
upaya untuk mengurangi impor BBM ini salah satunya akan didukung dengan dari program biofuel, di mana kita akan mempertahankan program B30 dan juga mengoptimalkan produksi dari biohidrokarbon. Kebijakan mandatori biofuel ini tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015. Di mana disebutkan bahwa pada tahun 2020 untuk seluruh sektor terkait sudah diwajibkan untuk menggunakan 30% campuran biodiesel ke dalam solar. Selain itu, seperti tadi saya sebutkan, bahwa Rencana Umum Energi Nasional itu menargetkan pada tahun 2025 konsumsi domestik biodiesel itu mencapai sebesar 13,9 juta kiloliter, di mana kalau kita lihat pada tahun 2020 lalu, dari target 8 juta kiloliter, capaian kita mencapai 8,4 juta kiloliter. Jadi dalam hal ini kami optimis target 13,9 juta kiloliter pada tahun 2025 dapat dicapai. Sementara tabel di bawah adalah rencana pengembangan biofuels, di mana kalau kita lihat di sini pada tahun 2022 ditargetkan produksi dari biohidrokarbon akan mulai masuk sebesar 0,4 in total, baik yang berasal dari co-processing maupun yang standalone green diesel. Hingga tahun 2040 ditargetkan produksi biofuel secara total mencapai sebesar 15,2 juta kiloliter. Kemudian beberapa fokus pemerintah dalam mendukung program mandatori biodiesel adalah terus melakukan implementasi B30, dalam hal ini memastikan program berjalan sesuai target, melakukan monef secara ketat, melakukan fasilitasi debottlenecking di lapangan, dan kemudian juga melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur penunjang dan juga sustainability dari insentif. Selanjutnya, upaya yang dilakukan adalah mengembangkan program Green Fuel. Saat ini kami sedang mengkaji regulasi untuk mendukung pengembangan green fuels ini dan juga upaya untuk meningkatkan industri penunjang. Sementara itu juga pemanfaatan BBM di atas B30 saat ini juga sedang melakukan kajian untuk komposisi, termasuk juga melakukan kajian ekonomi dan kesiapan feedstock dan infrastruktur penunjang. Sementara untuk kedepannya, manfaatan biofuel ini tidak hanya terbatas untuk biodiesel, kita juga akan mengembangkan bioetanol dan juga biohidrokarbon. Tidak terbatas pada pengusahaan skala besar, tapi didorong ke yang berbasis kerakyatan, sebagaimana tadi ada IFO dan ada MIFO yang saat ini sedang dalam piloting ya, dalam pilot project. Kemudian juga spesifikasinya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, terus memanfaatkan byproduct-nya, dan juga memanfaatkan hasil sawit non-CPO, di mana saat ini Pertamina yang sedang melakukan kajian pengembangan lignoseluloid bioetanol dari tandan kosong kelapa sawit. Kemudian biofuel juga ke depannya ini kita akan mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan, di mana saat ini pemerintah dengan dibantu IPB sedang menyusun indikator keberlanjutan biodiesel. Diharapkan tidak lama lagi indikator berkelanjutan ini dapat kita publish dan juga melibatkan stakeholder terkait. Kemudian juga meningkatkan keterlibatan petani, standar mutu yang semakin baik, proses yang makin efisien, dan juga harga yang stabil dan terkendali. Berikut ini adalah
beberapa proyek strategis nasional terkait dengan biofuel dan juga industri penunjangnya, yaitu Green Refinery di Pelaju. Ini targetnya selesai di 2023 dengan kapasitas 20.000 barrel oil per day. Kemudian di Cilacap tahun 2022 targetnya 6.000. Kemudian juga hidrogenasi CPO di PT Pusri Palembang dan juga katalis merah putih, dan juga integrated EVO industry. Beberapa dukungan dalam pengembangan biofuel diantaranya insentif pendanaan yang saat ini dilakukan oleh BPDPKS, kemudian juga penyiapan regulasi baik yang terkait untuk mendukung kelancaran implementasi BBN yang saat ini berjalan maupun untuk mengakomodir pengembangan Beyond B30. Kemudian juga mendukung upaya untuk keberlanjutan bahan baku yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, dan juga diperlukan dukungan dari kesiapan industri pengguna atau konsumen. Di sini kita memerlukan dukungan dari industri manufaktur yang mampu menggunakan biofuel dan juga perkembangan pentahapan ke depannya. Dan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yusa panjang lebar, bahwa ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kontribusi petani dalam program mandatori biofuel kita, di mana pemerintah bersama dalam hal ini BPDPKS, ITB, Pemda, dan juga pihak-pihak terkait sedang mengembangkan pilot project pabrik oil yang menghasilkan untuk dibuat menjadi bensin sawit dengan memanfaatkan tandan buah segar dari kebun rakyat, hasil replanting di kebun Musi Banyu Asin dan juga ada di Pahlawan Riau. Ini kalau rencana ke depannya akan melibatkan banyak sekali petani. Kalau saya sempat baca ada 1,2 juta petani kalau nggak salah, seperti itu. Tapi ini sebagai awal, ini sedang disiapkan pilot project-nya. Semoga apa yang sedang dilakukan ini bisa segera terwujud sebagai showcase untuk dapat memberikan percontohan ya bahwa pemerintah mendukung dan mendorong peran serta petani dalam program nasional. Ini masih sama seperti yang tadi disebutkan, bahwa ini dengan memanfaatkan hasil, terutama hasil-hasil replanting petani sawit, diharapkan ini kedepannya akan diintegrated, ini biaya produksinya jauh lebih rendah, dan juga bisa selama ini kan kalau disebutkan program biodiesel ini belum menyentuh petani karena belum dilihat lah ya pengaruhnya terhadap harga TBS, mungkin dengan program ini bisa lebih terlihat, sehingga kedepannya mudah-mudahan tidak lama kita bisa melihat program ini bisa terrealisasikan. Untuk SNI IFO-nya sendiri sudah terbit, jadi seharusnya untuk hal-hal yang teknisnya sudah dukungan teknisnya sudah ada. Kemudian ini sedikit saya ingin memberikan gambaran bahwa biodiesel ini sangat besar peranannya dalam ketahanan energi nasional. Dimana kalau kita lihat dari target 23% bauran EBT di tahun 2025, itu pada tahun 2020 capaiannya sebesar 11,2%. Adapun dari sebesar 11,2% ini, 35%-nya merupakan kontribusi dari biodiesel. Jadi memang cukup sangat signifikan kontribusi biodiesel terhadap ketahanan energi nasional. Kemudian
Di sebelahnya adalah saya ingin menunjukkan manfaat ekonomi dari program biodiesel, di mana pada tahun, kalau kita melihat dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya volume biodiesel yang digunakan. Pada tahun 2020 dari 8,4 juta kiloliter, ini penghematan devisanya mencapai sebesar 38 triliun, dan peningkatan nilai tambahnya itu mencapai sebesar 13,2 triliun. Sementara penyerapan tenaga kerja mencapai untuk on farm-nya sebesar mencapai 1 juta orang, kemudian yang off farm-nya sekitar 8.000, dan juga pengurangan emisi GRK yang cukup signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elis. Sangat efektif waktunya, persis 14 menit, Bu. Jadi ini sudah banyak pertanyaan dari audiens, tapi mohon bersabar karena kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari narasumber kita akan kami berikan setelah keempat narasumber menyampaikan presentasinya. Untuk kesempatan ketiga, kita sambut pembicara kita Bang Mansudjo Sudarto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit. 15 menit waktu dan tempat kami persilakan Bang Darto. Terima kasih. Silakan Bang. Suaranya belum keluar, Bang Darto. Teman-teman panitia bisa di... Halo, halo. Ya, oke, sudah jelas Bang. Oke, silakan. Sorry Bang, ini ada masalah agak katrok sedikit kalau soal ini. Terlalu lama nih. Siapa? Ya, Bapak dan Ibu para pembicara yang dari BPDPKS dan juga dari SDM dan juga dari Traction, semoga selalu semangat ya. Oke, presentasi saya Bang Topan dan juga Bapak Ibu semuanya, ini garis perintah, judulnya itu perintah. Segera libatkan petani dalam rantai pasok biodiesel. Nah, mengapa? Pertama itu kita lihat dulu soal latar belakang, bahwa kalau SDM itu kan sudah menetapkan 18 industri ya yang memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel. Yang kemudian mereka menjalankan program B30. Namun dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh SDM itu memang belum ada syarat-syarat khusus bagi penyedia jasa biodiesel itu dalam konteks membangun kemitraan petani dan juga pemberdayaan petani. Di sisi yang lain juga Bang Topa dan juga Bapak Ibu semuanya, kan ada yang namanya pungutan ekspor biodiesel itu. Kalau dulu saat B20 dan juga B30 itu, saya kira ada defisit yang besar di DPDPKS. Dan saat itu pungutannya masih sekitar 50 sampai 50 US dollar per ton. Dan dengan pungutan sebesar itu pun BPDPKS saya kira dan juga Kementerian Keuangan mengalami surplus karena dengan pungutan sebesar itu, dengan besaran pungutan sebesar itu saja masih ada dana yang ada. Tetapi dengan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, ada peraturan Menteri Keuangan 191, itu kemudian merubah prosesnya, merubah mekanismenya, di mana pungutan itu
bergantung pada fluktuasi harga CPO. Jadi harga CPO sekarang, ya tadi Bang Topan sudah sampaikan, harga CPO kita sekarang itu udah besar. Ini sejarah sawit Indonesia mungkin ini yang paling besar. Tetapi Bapak dan Ibu semuanya, peraturan Menteri Keuangan ini menurut saya itu tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Karena tidak ada pengeluaran yang maksimal begitu. Tidak ada pengeluaran yang sangat relevan agar pungutan itu segera dinaikkan. Karena toh tidak ada B40, kemudian itu juga program replanting itu juga begitu-begitu saja. Kemudian itu juga program penguatan SDM petani begitu-begitu juga. Jadi belum ada kebutuhan yang mendesak untuk dibuat pungutan itu menjadi lebih besar. Jadi dan kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan tadi pagi saya berkomunikasi dengan orang di Kementerian Perekonomian bahwa ya mungkin akhir bulan ini mereka akan merevisi dan juga merubah pungutan tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, ini juga ada masalah. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini riset yang dilakukan oleh SPKS itu sebagai contoh. Ini untuk penyedia jasa industri biodiesel yang dimiliki oleh Wilmar misalnya, yang memang dalam rantai pasoknya itu belum melibatkan koperasi-koperasi petani. Bahkan di dalam contoh kasus B20 kami melihat bahwa para suppliers itu adalah mayoritas adalah perusahaan-perusahaan besar saja, dan di dalamnya itu ada juga perusahaan-perusahaan asing. Ada 3 dari Malaysia, ada 1 dari Sri Lanka yang menjadi suppliers untuk untuk bahan baku biodiesel itu. Pertanyaan kan kemudian dan membuat tersinggung kami di petani sawit itu adalah ngapain orang asing terlibat, perusahaan asing terlibat dalam rantai pasoknya, sementara kami yang orang Indonesia itu yang petani skala kecil, ikutin aturan Indonesia, tertib mengelola kebun sawit, kenapa kami didiskriminasikan begitu, tidak dilibatkan, kenapa mereka dilibatkan, kami tidak. Kan ini yang membuat petani sawit itu tersinggung berat, dan saya diprovokasi oleh para petani anggota-anggota SPKS dari daerah, ayo segera bersuara lantang menjadi orang yang terdepan dari para petani sawit. Ya sekarang itu ya begitu perasaannya Bang Topan dan teman-teman. Kemudian itu juga perlu ada keseimbangan hulu dan hilir. Sekarang itu misalnya begini, katakanlah misalnya ada kampanye negatif di luar sana begitu. Tetapi menurut saya begini, penting memang ada keseimbangan antara hulu dan hilir. Sebagaimana kita ketahui, energi yang paling besar dari stakeholders kelapa sawit itu perhatiannya pada sektor hilir termasuk promosi sawit. Pergi diplomasi dan segala macam, tetapi hanya sedikit gerombolan, hanya sedikit kelompok yang fokus pada perbaikan di sektor hilir, di sektor hulu gitu. Seperti misalnya untuk pembangunan kelembagaan, penguatan SDM petani segala macam, itu jarang sekali dilakukan. Tetapi ini tidak ada keseimbangan antara intervensi di hulu dan hilir, sehingga apa yang terjadi, ada miss gitu ya antara apa yang dilakukan di hilir sama yang di hulu begitu. Dan kalau saya melihat bahwa dana pungutan sawit untuk biodiesel itu adalah dana yang bersumber dari hulu gitu. Kalau untuk industri biodiesel ini kan sebenarnya dia itu di hilir. Kalau kata senior saya Bang Maruli Gultom itu bahwa
industri hilir sekarang yang memegang industri biodiesel ini itu disubsidi oleh hulu. Nah, pertanyaan besarnya lagi itu adalah apakah dana yang bersumber dari hulu itu ada kontribusi tidak untuk kembali ke hulu? Oke, ada salah satunya itu permajaan sawit. Tetapi kan bukan hanya terkait dengan permajaan sawit, ada hal-hal banyak sekali yang memang belum menjadi perhatian bersama. Saya lanjut lagi, mungkin saya mau lewat saja. Begini, untuk poin ini sebenarnya kalau pungutan sekarang itu, ini slide ini menunjukkan begini. Dulu kan pernah ada Presiden Jokowi itu menghentikan pungutan. Waktu dia mengunjungi misalnya Riau dan juga Jambi, dia suruh petani-petani sawit itu tanam pete sama tanam jengkol katanya. Nggak usah lagi tanam sawit. Mengapa? Karena saat itu tuh harga anjlok banget. Itu sebelum Pilpres, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah habis dari kunjungan lapangan itu, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan Pak Darmin Nasution untuk menghentikan pungutan itu, 0 pungutan. Nah, tahu tidak, setelah 0 pungutan itu, harga TBS itu pelan-pelan berangsur naik. Ini saya grafiknya di sini. Di saat itu 1.000 rupiah, 1.041 rupiah. Tapi setelah pungutan itu dihentikan di Desember 2018, 2018, itu pungutan itu berangsur-angsur naik begitu. Ini menunjukkan bahwa memang ada dampak yang besar dari pungutan itu untuk petani swadaya. Karena apa? Karena yang dipungut itu adalah harga CPO-nya. Kalau sementara di harga TBS untuk menghitung harga TBS di petani itu adalah itu indikator besar banget. Kalau harga CPO-nya itu tinggi, maka harga TBS di petani itu juga tinggi. Tetapi kalau rendah, maka TBS petani itu juga rendah. Mengapa? Karena penghitungan rumusan harga sawit TBS di petani itu sangat erat kaitannya atau faktor utama atau faktor pendukungnya itu adalah harga TBS. Pertanyaannya kemudian adalah kalau misalnya teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya bertanya kepada saya, kalau misalnya pungutan sebesar sekarang, misalnya sebesar 250 US dollar per ton, berapa harga TBS yang tergerus di petani? Saya akan menjawabnya dengan kalkulasi, dengan gambaran, dengan simulasi yang sudah kami buat, itu sekitar 600 rupiah. 600 rupiah per kilogram TBS di petani. Jadi kalau harga sekarang itu teman-teman, saya tadi lihat harga di petani sawit, itu ada yang 2.400, ada yang 2.300, ada juga yang 1.900, maka harga TBS sebenarnya untuk saat ini itu sudah 3.000 rupiah. Saya semalam juga berkomunikasi dengan petani sawit di Malaysia. Harga di sana sekarang itu 3.400 rupiah. Padahal tidak ada B20, B30 segala macam. Mereka itu masih kecil biodieselnya. Jadi ini yang saya mau bilang bahwa oke, program B30 ini tidak terlepas dari kontribusi stakeholders di hulu. Siapa itu? Yaitu ada petani kecil, ada perusahaan-perusahaan yang kecil juga yang bermitra dengan petani, tetapi tapi rantai pasoknya itu belum nyambung antara hulu dan juga hilir. Kurang lebih begini, rantai pasok kita sekarang seperti ini modelnya, di mana ada kurang lebih ada beberapa perusahaan di sini supply ke Pertamina, dan perusahaan-perusahaan perkebunan ini juga sebenarnya dari kebun-kebun industri biodiesel ini. Salah satu contoh itu adalah Wilmar sebagai industri biodiesel. Terus kemudian bahan bakunya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari kebunnya Wilmar juga begitu. Kemudian dari siapa lagi? Dari pihak ketiga. Nah, kalau kita melihat di sektor hulunya lagi, mentok di hulunya ini, itu tata kelolanya itu kurang lebih seperti ini. Petani itu jual ke Tengkulak, dari Tengkulak jual ke Kaude, dari Kaude ada yang lain itu juga jual ke Ram, dan selisih harganya itu adalah sekitar 30-40% disparitas harganya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya, harga sawit sekarang itu adalah misalnya Rp2.000, berarti harga di petani sawit sekarang itu kurang lebih
Rp1.400 di petani swadaya yang memang tidak terhubung langsung dengan rantai pasok itu. Dan kenapa saya berbicara soal petani swadaya? Karena karena negara itu selama bertahun-tahun, sudah menahun itu tidak pernah membina petani swadaya. Jadi sebenarnya itu ada pepatah bilang petani swadaya itu udah nggak dibina oleh negara, nggak diurus oleh negara, tetapi dia itu tetap saja berkembang. Tetapi kan bukan lihat itunya, tapi lihat kondisi sampai memotretnya sampai ke dalam. Oke, itu kurang lebih skemanya. Kemudian itu untuk membuktikan ini Bapak dan Ibu, kami kemudian tuh melakukan tracking di lapangan dengan membuat radius tadi. Kami melihat, oh perusahaan ini dapat dari perusahaan ini begitu. Kemudian kami zoom in ke lokasi. Dari lokasi itu di 4 kabupaten yang kami lihat. Ada di Pelelawan, ada di Kampar, ada di Siak, ada di Rokan Hulu. Dari radius 5 km itu, petani-petani swadayanya tidak terhubung sama sekali dengan pabrik yang menjadi pemain penting dalam industri biodiesel itu. Tidak terhubung sama sekali. Ini hasil tracking yang kami lakukan dengan titik koordinat dengan titik koordinat para pekebun dan juga kelembagaan pekebun dari ring satunya industri biodiesel itu sebagai pemasok. Jadi memang ini situasi soal biodiesel itu. Memang yang bikin emosi sebenarnya itu begini ya. Ini yang masih kekecewaan kita. Klaimnya itu adalah biodiesel itu untuk mensejahterakan petani. Biodiesel itu untuk membuat petani lebih sejahtera. Tetapi kan kalau kita lihat ke dalam, emangnya kalau dari data yang tracking yang kami lakukan, dalam radius 5 km saja itu petani swadaya yang tidak diperhatiin. Ini yang menjadi fokus kita Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian perlu ada transformasi. Bang Topan, perlu ada transformasi. Makanya transformasi dari mana? Transformasi dari gaya tradisional ke gaya transformatif. Dalam hal apa? Dalam hal rantai pasok yang panjang tadi harus dibuat lebih pendek. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu adalah untuk memperkuat sawit Indonesia dan juga untuk mensejahterakan petani sawit. Caranya bagaimana? Saya kira peta jalannya itu harus kita buat. Bisa asosiasi petani dan juga GAPKI dan juga stakeholders yang ada di pemerintah perlu membuat peta jalan B30 itu bersumber dari pekebun kecil. Misalnya yang pertama itu adalah petaninya itu sudah teridentifikasi siapa, di mana, luasannya berapa. Kalau boleh sebenarnya itu luasannya itu adalah di bawah 8 hektar begitu. Karena ini yang mayoritas petani swadaya di Indonesia. Kemudian itu mereka memiliki sumber daya manusia dan juga memiliki pengetahuan best management practices dan juga mereka harus memiliki kelembagaan tani. Kelembagaan tani ini menjadi kunci, menjadi pemain penting dalam konteks rantai pasok biodiesel. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, apakah kelembagaan taninya sudah ada, Darto? Saya bilang sudah ada. Di SPKS memang kerjanya setiap hari itu adalah membangun kelembagaan tani, memperkuat kapasitas petani, dan juga menghubungkan kemitraan itu dengan pabrik-pabrik yang ada di sekitar petani sawit itu. Tetapi ada catatan yang penting dalam peta jalan ini. Catatannya itu adalah SDM itu perlu membuat regulasi yang memasukkan indikator bagi para suppliers. Untuk B30 itu khususnya harus bermitra dengan pabrik-pabrik yang memang selama ini itu bekerja sama dengan petani sawit. Saya curhat Bapak dan Ibu semuanya dengan karena banyak teman-teman saya di pabrik dan juga pemilik pabrik, mereka bekerja sama dengan petani swadaya. Tetapi rupanya mereka tidak terlibat di dalam rantai pasok biodiesel itu. Gitu. Ini yang menjadi kekecewaan juga, bukan hanya di petani, tetapi juga
para pengusaha sawit yang skala kecil. Mereka sudah menerapkan standar keberlanjutan, menerapkan kemitraan dengan petani swadaya, tetapi mereka tidak terlibat di dalam rantai pasok itu. Akhirnya ini terakhir dari saya, seperti apa kalau temanya kita hari ini adalah bagaimana peran BPD-PKS? Menurut saya itu yang pertama ada 3 hal, ya. Karena sekarang itu ada petani swadaya itu berpencar-pencar, perlu ada mapping dan survei, dan juga provide legality bagi smallholders itu. Dan juga ada pengorganisasian petani, training selalu diaktifkan, pembangunan kelembagaan harus diaktifkan, dan memang konsennya jangan hanya pada aspek replanting saja, tetapi penting BPD-PKS dengan sumber daya dana yang ada sekarang bisa fokus kepada mendukung roadmap ini. Sehingga apa? Sehingga ke depan itu petani sawit betul-betul menikmati dan menjadi bagian dalam rantai pasok biodiesel itu. Untungnya apa bagi petani sawit? Saya kira untungnya bagi petani sawit kalau misalnya mereka terlibat dalam rantai pasok, pertama itu harga TBS di petani itu akan bertambah. Petani swadaya sekarang itu disparitas harganya itu dengan petani plasma itu kurang lebih 30%. Jadi kalau misalnya mereka bermitra secara langsung dengan pabrik yang ada, maka income mereka akan bertambah. Kalau income bertambah, maka kesejahteraan petani itu di pedesaan saya kira akan lebih baik. Kemudian itu juga ada keadilan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Ini juga penting untuk diperhatiin. Saya dengar itu ada keluhan-keluhan pendapatan perusahaan ini minus, pendapatan perusahaan ini minus, begitu dari sebelumnya. Ya, itu dinamika yang ada saat ini. Makanya penting ada keadilan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar ini. Penting juga untuk membangun kemitraan dengan petani swadaya, jadi harus ada prasyarat tadi itu, prasyarat di aturan di ESDM. Sebab apa? Aturan di ESDM itu hanya terkait dengan teknis di biodiesel saja gitu, tapi tidak mengatur soal bagaimana kerangka keberlanjutan, kerangka mensejahterakan petani itu di tingkat tapak. Jadi kalau saya melihat tuh sebenarnya kalimat terakhir dari saya itu adalah birokratisasi soal ini itu hanya tajam ke petani, tumpul ke sektor industri. Saya kira itu aja Bang Topan. Terima kasih. Terima kasih Bang Darto. Kelewat 2 menit tapi nggak apa-apa karena paparannya sangat luar biasa dan mencerahkan begitu. Jadi sebetulnya kalau tadi Bang Darto bicara tentang pungutan ekspor yang sekarang itu progresif, sebetulnya yang curhat bukan hanya teman-teman petani gitu. Saya juga menerima WA dari beberapa teman yang dari perusahaan sektor hulu sawit yang itu juga menyampaikan, Mas, sekarang kalau dihitung sama bea keluar atau pajak ekspor dan pungutan ekspor, total itu pungutannya hampir total yang dikeluarkan baik pungutan dan pajak ekspornya itu hampir $400 per ton, Bang Darto. Jadi 399 besar sekali itu, Bang. US. Jadi kalau harganya sekarang $1.100 per ton harga CPO, ya praktis sebetulnya yang diterima oleh perusahaan sama seperti harga sekitar 700. Dan at the end of the day tentu ini akan berpengaruh terhadap harga beli TBS di tingkat petani. Seperti itu sih. Ya, betul, karena itulah kita perlu, mungkin Mas Eri Info Sawit perlu juga itu nanti mendiskusikan hal itu. Sebetulnya berapa sih angka yang paling fair dan adil ya bagi semua pelaku. Sekitar 700. Dan at the end of the day tentu ini akan berpengaruh terhadap harga beli TBS di tingkat petani. Seperti itu sih. Betul, karena itulah kita perlu, mungkin Mas Eri Info Sawit perlu juga itu nanti mendiskusikan hal itu. Sebetulnya berapa sih angka yang paling fair dan adil ya bagi semua pelaku usaha. Tapi itu adalah isu yang lain. Masih ada satu pembicara lagi. Ini sudah ada beberapa penanya, tetapi saya beri kesempatan terakhir.
pembicara kita Mas Riki Amukti dari Traction Energy Asia. Waktu dan tempat kami persilakan selama 15 menit. Mas Riki. Ya, terima kasih Pak Tovan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini PPT saya udah terlihat ya? Terlihat, bisa di full screen Mas. Ini. Oke, bentar ya. Oke. Sudah? Ya, bagus ya. Oke. Ya, kalau kita berbicara tentang menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel, yang muncul dari pernyataan itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, seperti ini. Berapa sih pekebun mandiri swadaya kelapa sawit yang terlibat dalam program biodiesel? Terus ada juga pertanyaan tentang berapa persen dari total produksi biodiesel di Indonesia yang saat ini berasal dari pekebun mandiri. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena ketiadaan data yang selama ini, yang saat ini ada gitu kan untuk industri biodiesel. Maka dari itu pertanyaan ini perlu di-exercise sebenarnya sebagai evaluasi juga terhadap program biodiesel ini. Dan untuk pelibatan petani ke dalam rantai pasok sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Kenapa seperti itu? Yang pertama dari segi lahan. Kebun mandiri itu saat ini menguasai 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun sama sekali belum mendapat manfaat dari program biodiesel. Yang saya sebut belum mendapat manfaatnya adalah manfaat secara langsung. Kebanyakan sih dapatnya adalah efek samping ya. Jadi harganya lebih stabil, tapi petaninya belum tentu mendapatkan harga stabil juga. Seperti yang dibilang Om Darto tadi, ketika harga TBS-nya 2.000, belum tentu petani itu dapat harga 2.000. Karena apa? Karena intervensi kebijakannya belum sampai ke tingkat petani swadaya. Selain itu, petani itu juga, kalau pekebun mandiri itu masuk ke dalam rantai pasok, bisa membantu perekonomian rakyat kecil gitu. Masukkan pekebun sawit itu dapat mendorong kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, bisa menghindarkan dari deforestasi. Seperti yang kita tahu saat ini, produktivitas kelapa sawit kita masih tertinggal daripada Malaysia hampir 2 kali lipat gitu kan. Dengan melibatkan petani swadaya, kita nggak perlu tuh bingung-bingung untuk melakukan ekspansi lahan, melainkan bisa fokus pada insentifikasi lahan. Selain itu, melibatkan pekebun mandiri ke dalam rantai pasok biodiesel itu juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Traction melakukan penelitian di tahun 2018 itu tentang life cycle analysis biodiesel. Jadi kita hitung emisi biodieselnya dari awal kebun itu dibuka sampai dikonsumsi. Hasilnya adalah emisi biodiesel yang berasal dari pekebun mandiri itu di angka 0,91 sampai 1,09 kg CO2 ekivalen per liter. Sementara emisi dari perusahaan itu di angka 2,97 kg CO2 ekivalen per liter. Dari segi emisinya pun petani swadaya lebih rendah daripada perusahaan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lainnya ya histori lahannya, tata cara perkebunannya, dan juga tata cara distribusinya. Seperti itu. Selain itu, kalau kita lihat, seperti yang saya bilang tadi, belum mendapatkan manfaat maksimal dari program biodiesel karena rantai pasoknya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat kondisi rantai pasok di daerah itu bermacam-macam seperti yang ada di sumbernya ini, dari BPDPKS dan P2EB UGM, itu sangat panjang sekali. Hal itu yang menyebabkan setinggi-tingginya harga CPO, entah itu karena biodiesel ataupun pengaruh lain, nggak akan berpengaruh ke petani karena petaninya tetap mengalami rantai pasok yang sepanjang ini gitu. Mereka akan terus terpotong, hingga yang nggak mendapatkan manfaat maksimal dari program biodiesel. Sebenarnya yang Traction tawarkan idenya dalam pelibatan petani swadaya ini lebih sederhana ya daripada petani membuat pabriknya sendiri. Di kami itu lebih ke bagaimana program biodiesel ini sebenarnya menjadi momentum untuk memperbaiki rantai pasok petani swadaya ke PKS gitu, agar mendapatkan benefit yang lebih maksimal.
Kalau kita tanya di beberapa, kami turun lapangan di Riau dan di Kalimantan Barat, kami tanya kenapa sih PKS itu enggan menempatkan petani sebagai pemasok bahan baku. Kalau kita lihat di sini salah satunya adalah skala usahanya terbatas. Karakteristik usaha petani itu yang kami lihat adalah skala usahanya terbatas. Setelah itu pengelolaan manajemennya usahanya tradisional, tingkat produktivitasnya masih rendah, mutu TBS-nya rendah. Ini yang sering dipakai ya. Setelah itu ada kinerja yang kurang efisien gitu kan. Hambatan eksternalnya yang dihadapi pekebun mandiri salah satunya adalah akses pasarnya terbatas. Pekebun mandiri ini dihadapkan di pasar oligosoli, di mana dia adalah penjualnya banyak tapi pembelinya tunggal gitu kan. Hanya PKS yang bisa beli hasil TBS dari petani. Seperti itu. Selain itu, harga jual TBS tidak sebanding biaya pokok produksinya. Satu-satunya solusi untuk menjamin kelangsungan usaha pekebun mandiri adalah menurut kami adalah memberikan jaminan usaha gitu kan. Pengadaan TBS dari pekebun mandiri yang dilakukan PKS sebaiknya menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO melalui kerjasama kemitraan berbasis karakteristik usahanya. Jadi kata kuncinya adalah bukan membangun pabriknya, tapi membangun kemitraannya antara pabrik kelapa sawit dan pekebun mandirinya. Nantinya di dalam kemitraan tersebut akan terjadi hubungan kan antara pekebun mandiri dan pabrik. Dalam hal ini perlu ditengahi bisa jadi dengan kelembagaan petani, KUD, koperasi, BUMDes atau apapun itu, karena tidak mungkin rasanya PKS itu berkontrak satu persatu dengan petaninya. Petaninya pun harus berkelompok gitu kan, agar memudahkan kontrak dalam memberikan kuota TBS-nya. Itu. Dalam hal ini ada peserta dan kriteria utama kemitraannya adalah di pekebun mandiri mereka harus memiliki legalitas lahan, lokasi perkebun bukan di kawasan konservasi, luas lahan di tidak lebih dari 5 hektar, berkomitmen untuk menerapkan teknik perkebunan yang baik dan berkelanjutan, berkomitmen tidak melakukan perluasan lahan di kawasan konservasi dan hutan. Selain itu, nanti di kelembagaan petaninya ya dibentuk beranggotakan pekebun mandiri, berbadan hukum, jumlah anggotanya minimal segitu, 250 atau bisa lebih, lebih kurang, memiliki kantor kesekretariatan, kalau memiliki kinerja yang baik. Selain itu di pabrik kelapa sawitnya, pabrik kelapa sawit kebun ini harus memiliki bersertifikat ISPO, kapasitas produksi minimalnya 45 ton atau 86.400 ton per tahun, dan PKS tersebut menerapkan NDPE gitu kan, no deforestation, no pit, and no exploitation. Tujuan penyelenggaraan program kemitraan berbasis karakter usaha ini, yang pertama itu memberikan jaminan pasar sebenarnya bagi TBS petani swadaya. Jadi petani nggak bingung-bingung lagi tuh ngejualnya tuh, nggak perlu lewat tengkulak, nggak perlu lewat RAM dan yang prosesnya panjang itu, karena mereka bisa langsung bermitra dengan pabrik kelapa sawit yang dinaungi oleh kelembagaan petani. Selain itu juga bisa memberikan akses petani swadaya untuk memperoleh bibit dan pupuk berkualitas. Selain itu mendukung bimbingan teknis peningkatan produksi TBS, terus memberikan bimbingan teknis peningkatan mutu TBS petani swadaya standar yang sesuai dengan standar industri kelapa sawit. Selain itu juga bisa memberikan bimbingan teknis pola usaha tani berkebun yang baik dan berkelanjutan. Nanti alur dan kewajibannya, kalaupun ada kemitraan itu sudah muncul gitu kan, alur kebijakannya kan seperti ini, pekebun mandirinya memasok TBS dengan waktu, volume, dan mutu yang sudah disepakati, yang diperantarai oleh kelembagaan petani, dan dari pabrik kelapa sawitnya akan membeli TBS dari pekebun mandiri tersebut, dan juga memberikan akses pekebun mandiri kepada pupuk, bibit, dan juga pembinaan dan bimbingan. Nah, kalau programnya sudah dirancang seperti ini kan yang tinggal kita lakukan sebenarnya kan hitung-hitungannya. Nah, kami juga sudah menghitung sebenarnya menggunakan metodologi benefit cost analysis. Di sini ada biaya dan manfaat yang kami hitung dalam hal ini. Di biaya kami menghitung akan keluar itu salah satunya ada legalisasi lahan pekebun mandiri. Selain itu ada subsidi bibit unggul bersertifikat,
ada subsidi pupuk juga, ada pendampingan penerapan teknik berkebunan berkelanjutan, ada sertifikasi ISPO, ada insentif PKS yang bermitra dengan pekebun mandiri, dan juga ada insentif BUBPN yang membeli CPO dari PKS yang bermitra dengan pekebun mandiri. Sementara manfaat ini yang kita hitung hanya pengurangan anggaran jaminan sosial, pengurangan anggaran mitigasi bencana lingkungan, pengurangan anggaran program penurunan emisi GRK, peningkatan produksi TBS. Padahal kalau kita lihat manfaat ini bisa bertambah, seperti kayak carbon trading, bisa juga pengurangan import minyak, solar, seperti itu. Dalam hitungan-hitungan ini muncul sebenarnya angkanya seperti ini. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu, dari yang kita hitung ini adalah 20.000 petani swadaya yang ada di Riau dan di Kalimantan Barat. Jadi nanti apabila skalanya ingin diperluas, dampaknya ingin diperlebar, gitu, tinggal dikalikan saja total ini dibagi 20.000 dan dikalikan jumlah yang diinginkan agar dampaknya bisa lebih kelihatan. Seperti itu. Di legalisasi lahan itu akan keluar angka sekitar 80 miliaran. Dengan asumsi biaya sebesar 4 juta untuk legalisasi tiap hektar lahan. Maka ya itu tadi, untuk 20.000-nya akan muncul seperti angka seperti itu. Selain itu, ada subsidi bibit, gitu kan. Asumsinya 2 lahan tadi, 2 hektar lahan membutuhkan 284 bibit sawit, seperti itu. Terus ada subsidi pupuk sebesar 19 miliar. Terus ada pendampingan teknik perkebunan berkelanjutan itu ada 2,8 miliar. Ini kami ambil dari sumbernya di Renstra, Dinas Perkebunan Riau, dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat. Selain itu ada juga kami hitung juga memberikan sertifikasi ISPO, itu sebesar 30 miliar. Selain itu ada insentif kemitraan ke PKS dan Pekebun Mandiri itu 36 miliar. Dan juga ada insentif BUBPN sebesar 500 juta rupiah. Seperti itu. Selain itu, manfaat yang bisa didapatkan dari variabel yang cukup terbatas ini variabelnya sebenarnya bisa lebih banyak tadi, seperti tadi pengurangan impor solar dan juga yang lainnya. So itu ada bisa di penghematan anggaran mitigasi bencana lingkungan. Ini kalau kita lihat tuh bisa sampai sekitar 110 miliar. Selain itu ada juga penghematan anggaran jaminan sosial, itu ada sekitar 61 miliar. Ini kenapa ada hitungan ini? Karena kalau kita hitung gitu kan, pendapatan pekebun mandiri bisa jadi sampai 6 juta per bulan, sehingga tidak lagi menjadi keluarga penerima manfaat atau KPM gitu. Dengan asumsi satu keluarga itu terdiri dari 4 orang. Selain itu juga ada penghematan anggaran program penurunan emisi gas rumah kaca. Kalau kita lihat gitu ada di dalam dokumen rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca itu ada sebesar 78 miliar rupiah. Selain itu ada juga di peningkatan produksi TBS sebesar 144 miliar rupiah. Jadi hasil dari penghitungan kami, hasil analisa biaya manfaatnya adalah total biayanya kalau kita bisa memasukkan petani ke dalam rantai pasok biodiesel melalui program kemitraan dengan PKS yang mensuplai CPO ke BUBPN, itu akan muncul seperti ini. Dari total biayanya itu 210 miliar, itu atau sekitar 21 juta per kebun mandiri. Sementara untuk total manfaatnya adalah 394 miliar atau 39 juta per kebun mandiri. Kalau kita lihat rasionya ini akan menjadi 1,86 atau sangat visible dilakukan. Apalagi kita tadi seperti yang catatan lihat sebelumnya tadi, itu kita belum memasukkan potensi-potensi lain seperti carbon trading dan juga penghematan dari import migas gitu. Ya itu ya maaf tadi hasilnya 1,87. Selain itu, kalau kita bisa melibatkan pekebun mandiri dalam rantai pasok biodiesel, itu akan menguntungkan banyak pihak. Yang pertama, di pekebun mandirinya, mereka ada kepastian pasar untuk buah sawit pekebun mandirinya, dijual ke mana dan dihargai berapa itu udah pasti. Selain itu juga harga jualnya yang lebih baik karena dijual langsung ke perusahaan dibandingkan bila dijual ke pengepul ataupun
ketengkulak gitu kan. Selain itu juga kerjasama perusahaan diharapkan dapat memberikan bantuan bibit sawit unggul dan pupuk kepada pekebun untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu keuntungannya bagi perusahaan produsen biodiesel itu mereka tidak perlu lagi melakukan ekspansi lahan dan deforestasi untuk menjamin pasokan supply dari bahan baku CPO atau FAME. Ini saya garis maksudnya PKS juga maksudnya di situ. Selain itu juga mereka akan bisa hemat biaya produksi karena bisa membeli langsung dari pekebun mandiri tanpa mereka mengolah kebunnya sendiri. Terus juga turut serta dalam melakukan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, keuntungannya bagi BUBBM atau Pertamina dalam hal ini, mereka sebagai brand image tuh energi nasional bersumber dari kebun rakyat akan yang berkelanjutan itu sangat-sangat yang bagus ya. Dan itu juga bisa memastikan kecukupan pasokannya, turut memastikan biodiesel rendah emisi, serta rantai pasok bahan baku transparan dan dapat dilacak. Karena ketika kita bertanya gitu kan, saat ini biodiesel kita dari kebun mana, saya rasa itu belum ada jawabannya. Maka dari itu dengan program kemitraan petani dengan PKS yang nantinya akan mensuplai ke BUBBN ini, itu bisa meningkatkan keterlacakan dan transparansi. Karena nanti tinggal dilihat aja, oh kemitraannya ada di, sebut saja mungkin Riau, di Pelalawan, atau di Siak, atau di Kalimantan Barat, dimanapun, itu tinggal di track aja, dan klaim kita terhadap biodiesel ini dari petani akan lebih terukur gitu. Ibaratnya kalau ditanya berapa persen sih biodiesel nasional yang dari petani, ya tinggal dilihat dari kapasitas kemitraan kita saat ini seperti itu. Jadi memang kalau yang saya harapkan di sini nantinya adalah BPDKS bisa mendorong proses kemitraan dari petani swadaya dan pabrik kelapa sawit serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya seperti tadi ya, pengorganisasian, legalisasi sertifikasi lahannya, terus ada sertifikasi ISPO, dan agar bisa itulah apa namanya biodiesel kita bisa lebih berkelanjutan. Selain itu dari sisi hilirnya ini perlu juga ada muncul kebijakan. Jangan sampai kita nunggu-nunggu nih kementerian mana dulu nih yang harus mengeluarkan kebijakan agar biodiesel ini lebih bagus. Di sini karena ESDM ada di sini, ESDM ini bisa sebenarnya mengeluarkan kebijakan seperti ini. Badan Usaha Bahan Bakar Nabati wajib bermitra dengan wajib membeli CPO dari pabrik kelapa sawit yang bermitra dengan petani swadaya. Jadi ketika itu berjalan gitu kan, pasti nanti akan muncul peraturan-peraturan yang lain, dan manfaat dari program biodiesel ini terhadap petani swadaya akan lebih nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Topan. Ya, terima kasih Mas Riki atas paparannya yang juga sangat menarik. Kita langsung masuk ke session Q&A. Mohon izin